Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Wari di Dapur Wari. Pada video ini saya mau berbagi tentang ide jualan yang belakangan ini lagi-lagi viral, yaitu cheese milk yang varian strawberry. Nah, milk cheese or cheese milk sama aja. Jadi seperti itu, kita lihat bahan-bahan dan cara pembuatannya. Ya, ini bahan-bahannya. Di sini saya punya strawberry sekitar 90 gram. Lalu ini ada selasi, biji selasi yang sudah saya rendam dengan air panas. Ini sebanyak sekitar 1 sendok makan. Lalu sini ada gula, nanti kita takar gulanya. Lalu di sini saya punya keju. Di sini saya pakai keju Milky Soft. Milky Soft ya, kalau misalnya pakai keju lumer-lumer lainnya bisa. Cuma di sini saya pakai keju Milky Soft. Kenapa? Karena dia rasa gurihnya kerasa banget. Dan kita coba. Oh iya, di sini juga ada susu ya. Di sini saya pakai ultra milk. Di sini bisa juga pakai yang lain. Bisa diamond atau apa namanya, yang satunya lagi adalah Frisian flag juga bisa. Silahkan pakai mana saja. Lalu yang pertama adalah kita akan buat stroberinya dulu. Di sini stroberinya saya masak. Kenapa? Karena kalau untuk minuman, untuk disimpan di kulkas kan lama ya. Kalau dia mentah, nanti lama-lama rasanya dia akan berubah. Jadi kalau saran saya adalah dimasak dulu jadi selai. Selain itu juga pemanisnya itu ya dari selainya ini ya. Lalu kita langsung masukkan saja ke dalam sini semuanya. Lalu kita akan berikan air sedikit. Kita nyalakan kompor. Kita masukkan air sedikit saja, nggak usah banyak-banyak karena nanti dia juga akan berair. Biarkan dulu. Nanti setelah dia agak-agak berair baru kita masukkan gula. Kita masukkan gula sekitar 3 sendok. Untuk gula ini sesuai selera aja ya. Kalau misalnya suka manis bisa ditambah lagi. Kalau saya nggak begitu suka manis, kita tambah 1 sendok lagi aja deh. Karena saya mau ngasih orang, takutnya kurang manis ya. Dimasak saja sampai semuanya lumer, sambil dibejet-bejet ya, sampai kira-kira nggak begitu cair. Ini sudah kental ya, jadi kita matikan saja, biarkan dingin dulu.
Lalu kita buat adalah kejunya, yaitu masukin susu sebanyak 100 ml, terserah aja mau berapa mili, karena ini cuma buat campuran aja, nanti akan dicampur lagi gitu maksudnya. Lalu kejunya sekitar 40 gram. Karena Milky Soft ini rasanya gurih banget, jadi penggunaannya harus hati-hati, kalau nggak nanti asin. Cuma sekedar ngelalain aja ya. Ini cuma sampai dia lumer aja ya. Ini. Jangan sampai susunya pecah, nanti proteinnya rusak. Ini dia. Ini tuh pas saya review kemarin itu sebenarnya bisa halus banget, cuma ini agak menggerindil. Saya kurang tahu kenapa, mungkin pas saya review itu dia kejunya dulu yang saya lelein sebentar, terus saya masukin airnya pelan-pelan. Kalau ini tadi saya gabung, mungkin cara saya yang salah. Nggak apa-apa ya. Begitu, kalau misalnya mau halus bisa disaring juga, tapi menggerindil juga nggak apa-apa. Kita matiin, lalu kita dinginkan. Nah, keju tadi yang udah dimasukin, yang udah dimasak, dimasukin ke dalam sini. Masukin aja. Ini kan sudah 100 ml ya. Ini tadi yang udah 100 ml kita tambahin 700 ya, karena ini untuk 4 botol. Jadi masing-masing itu adalah 200 ml. Ini kita campur aja. Lalu yang akan kita lakukan adalah sediakan botol sini ya. Lalu kita masukkan selai strawberry. Ini saya sudah masukin packing bag atau plastik segitiga. Kita kucurkan saja. Ini saya bagi 4 botol ya. Nah, biar dia cantik, goyangkan ke kanan, goyangkan ke kiri. Biar ada celepret-celepretan stroberi gitu loh. Lakukan yang sama semua botol ya. Kemudian saya masukkan selasih. Sedikit aja ya, jadi satu sendok makan itu banyak banget ternyata. Secukupnya aja. Ini dua deh, 1 sendok makan ini ya, tapi nggak penuh, 1 sendok makan terapes gitu loh, nggak sampai munjung-munjung. Kita coba kalau selasihnya dimasukin duluan sama selasihnya setelah susu ya. Kita masukkan susu masing-masing 200 ml, diaduk dulu. Jadi kalau mau halus bisa tinggal disaring, kalau nggak peduli misalnya mau halus apa nggak apa-apa sih, kurang rasanya keju kan. Ini kita masukin
per 200 ml. Ini 200 ml ya, 200 ml. Masukinnya hati-hati, masukinnya dari samping gini ya, biar dia cantik. Suka tumpah. Ini dia. Jadi begitu cara pembuatannya. Ini adalah susu stroberinya. Kalau dibiarin lama-lama nanti yang di samping-samping itu juga bakal turun. Ya, ini dia. Sama aja. Tuh. Kita kocok satu ya. Kita cobain. Wow. Lihat. Enak banget. Ini belum ditaruh di kulkas ya. Jadi kalau barang habis masuk dari kulkas itu pasti manisnya akan butuh manis yang agak lebih. Kalau enggak nanti manisnya nggak mantap. Kita coba. Ini enak banget. Jadi karena stroberinya dimasak, jadi stroberinya, kecut-kecutnya stroberi itu nggak begitu kecut jadinya, tapi masih ada rasa stroberinya dan ada gelenjer-gelenjer selasihnya. Kalau saya ini kejunya pas. Kalau saya, menurut saya ini rasa kejunya pas dan manisnya pas. Tapi kalau orang suka manis, ini masih kurang dikit. Jadi kalau tadi saya ngasih 4 sendok makan, mungkin bisa jadi 5 sendok makan atau 6 sendok makan. Tapi kalau menurut saya ini manisnya sudah pas. Mau coba? Silahkan dibuat sendiri di rumah. Kalau untuk modalnya, yaitu ini kan tadi saya pakai stroberi. Kalau tempat saya stroberi itu 1 pak begitu, harganya 12.000. Dan saya makainya setengah pak, itu sekitar 90 gram. Itu harganya sekitar 6.000. Mungkin di tempat teman-teman sekalian ada jual stroberi lebih murah seperti itu, lebih untung. Kemudian gula saya hitung 4 sendok makan itu 1.000. Sebenarnya nggak nyampe segitu ya, tapi saya hitung segitu aja, 1.000. Lalu selasi 500. Lalu keju sekitar 40 gram itu adalah 3.500. Itu kan 1 pak dibagi 4 ya. Dibagi 4 itu sekitar 3.500 satu kali buat untuk 4 botol. Kemudian susunya akhirnya saya pakai 1 liter. Tadi kan saya mau pakai 200 ml. Ternyata 200 ml itu cuma sampai segini. Tapi kalau misalnya teman-teman sudah oke dengan 200 ml segini, itu boleh saja. Dan untuk totalnya semua itu susunya saya pakai yang ultra milk. Kalau misalnya teman-teman pakai diamond, itu akan lebih murah harganya, seperti itu. Untuk total keseluruhan bahan-bahannya itu adalah sekitar 27.000. Nah, untuk botolnya itu masing-masing tempat. Kalau saya itu grosir waktu itu pengiriman dari Surabaya kalau nggak salah itu tapi saya harus beli 3 pak besar. Kalau 1 pak besar isinya 144 pieces dan jatuhnya satu itu adalah 1.000. Jadinya saya ngitungnya 1.000, tapi beda-beda tempat, beda-beda juga harganya, jadi disesuaikan saja. Jadi untuk keseluruhan modal adalah 27.000 dan 27.000 itu kan jadi 4. Jadi 4 itu adalah sekitar 6.500. Kita hitung biaya lain-lainnya itu 500, jadi 7.000. Untuk bahan dia 7.000. Untuk botol dia menyesuaikan. Kalau misalnya
botolnya 2000, berarti keseluruhan modal satu botol adalah 9000. 9000 silakan dijual 15.000, bisa dijual ya terserah mau dijual berapa. Untuk mengakalinya itu bisa menggunakan jelly, karena jelly kan murah, jelly murah dan dia bisa menambah volume. Jadi kalau ini saya pakai sekitar 250 untuk penuh. Kalau ada jelly kemungkinan dia bisa pakai 1 liter itu untuk 5 botol. Jadi bisa dipakai 200 ml ataupun 150 ml juga bisa. Kalau misalnya teman-teman tega untuk menambahkan air di dalamnya terus ditambahkan susu kental manis, itu juga bisa. Cuma kalau menurut saya, kalau untuk menjaga kualitas, gunakan saja susu UHT, entah itu Diamond, Ultramilk atau Frisian Fresh. Itu tergantung selera masing-masing. Yang jelas untuk Diamond dia harganya sangat lebih murah daripada yang Ultramilk, seperti itu. Lalu kemudian untuk keju itu bisa menggunakan, kalau saya memakai Kraft Milky Soft. Kenapa? Karena rasa kejunya itu kerasa banget kalau menurut saya. Tapi teman-teman juga bisa menggunakan seperti yang akhir-akhir ini lagi viral adalah keju spready yang dari Procis, itu juga enak. Itu bisa menggunakan itu, dan harganya tentunya lebih ekonomis yang spready daripada yang Milky Soft. Sebenarnya nih jatuhnya bisa lebih murah kalau kita pakai bahan-bahan yang harganya di bawah yang saya pakai tadi sebenarnya. Begitu saja, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan komen di bawah untuk sharing-sharing ataupun bertanya. Jangan lupa juga kunjungi fanpage Dapur Wari dan Instagram Dapur Wari. Sampai jumpa, terima kasih.